Buat kamu yang pengen beli iPhone 13 mini di tahun 2024 ini, saya punya beberapa hal yang pengen saya sampaikan di video kali ini buat kalian. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Mungkin kalian kepikiran untuk beli iPhone 13 mini karena ukuran yang kecil. Karena kalau kalian cari yang ada embel-embel mininya, itu ya tinggal ini, iPhone 13 mini. 14 mini nggak ada, 15 mini nggak ada. Saya nggak tahu kalau 16 mini nanti tiba-tiba ada ya, tapi yang jelas sampai saya bikin video kali ini, yang paling kecil adalah iPhone 13 mini. Dan karena ukurannya mini, sebenarnya banyak banget kompensasi yang kalian harus terima di smartphone ini. Yang pertama adalah ukuran baterainya. Baterainya jadi lebih kecil dan kalau dipakai untuk harian, jelas usia baterainya atau usia pemakaiannya jadi lebih singkat. Dan untuk gambaran, misalkan kalau saya pakai untuk pakai GPS dan juga lagu, dan kemudian berkendara kurang lebih 1 jam, itu baterainya bisa berkurang hingga 30%, jadi bisa dibilang lumayan boros. Tapi ada sebuah trik kalau kalian pengen ini baterainya lebih awet, yaitu adalah menggunakan power saving mode. Karena dengan skenario yang sama, kalau pakai power saving mode, itu berkurangnya hanya 10% aja, jadi signifikan banget berbeda. So, kalau kalian pakai iPhone 13 mini, pastikan sering-sering pakai power saving mode untuk aktivitas apapun, bisa dibilang seperti itu. Dan meskipun ini adalah smartphone yang bisa dibilang bukan baru karena generasi ke-13, bukan generasi terbaru ya. Karena yang terbaru kan 15 dan sebentar lagi generasi ke-16. Ini generasi ke-13 jadi sekitar 2-3 tahun yang lalu keluarnya, tapi masih support ke iOS 17 di mana itu adalah operating system terbaru, jadi bisa menjalankan aplikasi-aplikasi terbaru dengan sangat lancar, nggak ada masalah apapun aplikasinya bisa jalan dengan mulus di sini. Tapi kompensasinya lagi-lagi adalah urusan durasi. Jadi kalau kalian mau editing video di sini aman aja, tapi ya saya rasa nggak bisa lama karena baterainya akan cepat habis. Dan untuk jaringan ini udah support dengan 5G, jadi nggak ada masalah. Paling yang jadi masalah sebenarnya bukan jaringan, bukan performance. Yang jadi masalah adalah ini gampang banget nempel sidik jari kalau nggak pakai case. Itu jadi masalah kalau buat saya, karena jadi gampang kelihatan kotor. Sebentar-sebentar harus bersihin gitu ya. Itu agak kurang elok gitu. Tapi saya yakin meskipun kalian beli ini, kalian akan tetap pakai ini casing, jadi ya aman aja. Dan sekarang saya mau bahas mengenai hal yang paling banyak ditanyakan, yaitu adalah tentang kameranya. Untuk kamera hasilnya menurut saya biasa aja, standarnya iPhone. Dimana kalau cahaya cukup hasilnya bagus, tapi kalau cahayanya kurang, hasilnya kurang bagus. Ya, cukup jelas. Tapi smartphone ini udah punya wide angle, jadi enak kalau buat selfie kamera belakang ala Gen Z itu bisa. Dan untuk rekaman video, ini udah support 4K 30 fps, jadi sebenarnya hasilnya detail, tapi baterainya mungkin akan cepat habis kalau dipakai durasi lama. Jadi idealnya adalah untuk video-video pendek aja kalau menurut saya. Dan karena ini udah pakai iOS 17, jadi ada yang menarik ketika kalian pakai foto editornya. Karena akan ada pengenalan objek, bahkan objek yang spesifik, contohnya kayak tanaman di sini. Ini spesifik banget sampai ada namanya. Sebelum iOS 17, hal ini belum ada, jadi ini adalah fitur baru yang ada di iOS 17. Dan sekian dari saya tentang iPhone 13 mini, dan kalau kalian pengen beli ini, saya rasa akan susah untuk cari yang bener-bener baru, ya. Itu akan langka saya rasa, karena udah lama juga sebenarnya ini keluarnya. Jadi kalau kalian mau nyari, kemungkinan dapatnya refurbish atau second, dan kalian harus pastiin banget kondisi unitnya itu bener-bener sesuai, dan memang bisa dipakai di Indonesia, jaringannya aktif. Jadi hati-hati sekali, saya tidak menyarankan 1 atau 2 toko yang lebih baik yang mana. Terserah kalian dengan kehati-hatian kalian, silahkan dipilih aja. Tapi yang jelas, sekali lagi hati-hati. Ya kalian pasti udah pinter lah cara bedain mana yang bisa dipakai, mana yang enggak, seller yang trusted mana, kalian bisa tentuin sendiri. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!